warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sita Rasmi Raihana dengan NIM HA0712411050. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan isi buku saya, yang dimana buku ini adalah tugas dari mata kuliah pengantar sistem informasi. Jadi pada daftar isi, saya telah membuat 5 bab, yaitu yang pertama perkembangan bisnis dan industri di era digital, kedua konsep dasar sistem informasi, ketiga tipe-tipe sistem informasi dalam organisasi, keempat user journey, wireframe dan pengelolaan data, dan yang terakhir proses bisnis dan sistem pendukung organisasi. Jadi langsung saja pada bab pertama, yaitu perkembangan bisnis dan industri di era digital. Pada subbab pertama, ada lingkungan bisnis modern dalam perspektif global. Jadi lingkungan bisnis modern saat ini terus mengalami perubahan dengan kecepatan yang luar biasa. Salah satu pendorong utamanya adalah globalisasi yang mengubah cara perusahaan beroperasi dan berkompetisi. Kini persaingan tidak lagi terbatas pada pasar domestik, melainkan meluas hingga ke tingkat internasional. Perkembangan teknologi komunikasi mempercepat arus informasi, membuka akses ke pasar baru, dan mempermudah kerjasama antar negara. Situasi ini menuntut perusahaan untuk bersikap lebih adaptif dan tanggap terhadap dinamika global. Mengadopsi perspektif global menjadi kebutuhan mutlak dalam dunia bisnis. Kemampuan memahami dinamika pasar internasional, mengenali peluang, serta mengantisipasi tantangan di berbagai negara menjadi faktor kunci keberhasilan. Memahami perbedaan budaya, regulasi, serta selera konsumen di berbagai wilayah dunia membantu perusahaan dalam membangun strategi yang lebih matang. Dengan pendekatan yang terbuka terhadap perbedaan, perusahaan mampu memperluas jaringan kerjasama internasional dan meningkatkan daya saing. Integrasi pasar dan produksi secara global merupakan ciri khas dari ekonomi saat ini. Banyak perusahaan yang memindahkan sebagian operasi mereka ke luar negeri untuk mengoptimalkan biaya produksi atau memanfaatkan keunggulan sumber daya tertentu. Hal ini menciptakan sistem rantai pasok yang sedang bergantung satu sama lain di seluruh dunia. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang pengelolaan rantai pasok menjadi penting dalam menghadapi resiko serta menjaga keberlangsungan bisnis. Revolusi teknologi menjadi kekuatan besar di balik transformasi bisnis modern. Internet, kecerdasan buatan, dan inovasi di bidang teknologi informasi mengubah cara perusahaan berinteraksi dengan pasar dan mitra mereka. Melalui platform digital, bisnis kini dapat menjangkau konsumen di berbagai penjuru dunia, serta lebih mudah. Selain itu, teknologi memfasilitasi pengumpulan dan analisis data untuk memahami preferensi konsumen dengan lebih akurat, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Dalam berbisnis di tingkat global, pemahaman terhadap perbedaan budaya sangat menentukan kesuksesan. Nilai, norma, dan cara komunikasi yang bervariasi di berbagai negara dapat mempengaruhi berbagai aspek hubungan bisnis. Oleh sebab itu, kepekaan budaya menjadi suatu keunggulan strategis. Banyak perusahaan kini menyediakan pelatihan lintas budaya bagi karyawan mereka untuk meningkatkan kesiapan menghadapi interaksi bisnis internasional dan membangun kemitraan yang harmonis. Aspek hukum dan regulasi di berbagai negara juga menjadi tantangan besar yang harus dihadapi dalam dunia bisnis global. Setiap negara memiliki peraturan yang berbeda terkait pajak, tenaga kerjaan, perdagangan, dan perlindungan konsumen. Perusahaan perlu memastikan operasional mereka selalu sesuai dengan hukum lokal agar terhindar dari resiko hukum maupun kerugian reputasi. Membentuk tim hukum yang kompeten dalam hukum internasional menjadi langkah penting untuk menjaga kelangsungan bisnis. Stabilitas politik di negara tujuan ekspansi menjadi faktor penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan
global. Ketidakstabilan politik, perubahan kebijakan, hingga pergantian pemerintahan dapat membawa dampak besar terhadap kegiatan bisnis. Untuk itu, perusahaan perlu memantau perkembangan politik di pasar sasaran mereka, serta mengembangkan strategi manajemen risiko politik guna menghadapi kemungkinan perubahan yang tidak terduga. Tingkat persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat dengan banyaknya perusahaan multinasional yang beroperasi di bidang negara. Untuk bertahan dan tumbuh, perusahaan perlu melakukan inovasi, meningkatkan efisiensi operasional, serta menciptakan diferensiasi produk dan layanan, membangun merek yang kuat, dan menghadirkan nilai tambah bagi konsumen menjadi strategi penting untuk memenangkan persaingan di pasar global. Peluang yang ditawarkan oleh globalisasi begitu luas. Dengan akses yang lebih mudah ke pasar internasional, perusahaan dapat memperluas jangkauan konsumen mereka secara signifikan. Ekspor produk, kerjasama strategis antar negara, hingga investasi asing langsung merupakan berbagai bentuk aktivitas yang memperkuat ekspansi global. Keberhasilan memanfaatkan peluang ini bergantung pada kemampuan perusahaan dalam membaca kebutuhan dan preferensi pasar di berbagai belahan dunia. Namun, globalisasi juga membawa tantangan yang tidak bisa dianggap remeh. Fluktuasi nilai tukar, perbedaan infrastruktur antar negara, serta hambatan logistik menjadi beberapa faktor yang perlu diantisipasi dengan matang. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan riset pasar yang menyeluruh sebelum melakukan ekspansi dan menyesuaikan produk atau layanan mereka agar lebih relevan di pasar lokal. Dalam hal sumber daya manusia, perusahaan global memerlukan karyawan yang memiliki kompetensi multikultural dan kemampuan teknologi yang mumpuni. Kemampuan berbahasa asing, pemahaman terhadap budaya lintas negara, serta keterampilan kerja dalam tim visual menjadi kualifikasi penting. Pembentukan tim lintas negara juga menuntut penguatan komunikasi dan kolaborasi agar operasional perusahaan berjalan efektif di berbagai lokasi. E-commerce menjadi salah satu kekuatan utama dalam mempercepat globalisasi bisnis. Kini, konsumen dari berbagai negara bisa dengan mudah mengakses produk dari luar negeri hanya dengan melalui perangkat digital. Hal ini membuka peluang besar bagi UMKM untuk ikut serta dalam persaingan pasar global. Namun, menjaga kualitas produk, mengelola logistik, dan mempertahankan layanan pelanggan yang baik tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan serius. Isu keberlanjutan menjadi perhatian utama di dunia bisnis modern. Perusahaan tidak lagi hanya dinilai dari performa keuangan mereka, tetapi juga dari kontribusi sosial dan dampak lingkungannya. Konsumen kini semakin selektif dalam memilih produk dari perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Karena itu, adopsi praktik bisnis keberlanjutan bukan hanya memenuhi kewajiban moral, tetapi juga menjadi keunggulan kompetitif jangka panjang. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR kini menjadi bagian integral dari strategi korporasi. Kegiatan CSR yang meliputi pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga pelestarian lingkungan dapat meningkatkan citra perusahaan dan mempererat hubungan dengan masyarakat. Program-program ini tidak hanya memberi manfaat sosial, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang yang mendukung keberlanjutan bisnis. Fintech atau teknologi finansial juga membawa perubahan besar dalam sistem transaksi global. Inovasi seperti pembayaran digital, blockchain, dan cryptocurrency mempercepat serta mempermudah transaksi lintas negara. Perusahaan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan ini akan lebih mudah berpartisipasi dalam ekonomi global dan menjangkau lebih banyak konsumen, termasuk di negara-negara berkembang. Digitalisasi telah melahirkan berbagai model bisnis baru seperti platform marketplace, gig ekonomi, dan layanan on demand. Perusahaan global memanfaatkan
menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih personal dan dinamis. Data menjadi komoditas penting yang harus dikelola dengan cermat, termasuk dalam hal perlindungan privasi dan keamanan informasi. Regulasi seperti GDPR di Eropa menjadi contoh penting regulasi dalam era bisnis berbasis data. Kolaborasi lintas negara kini menjadi salah satu cara efektif untuk mempercepat inovasi. Perusahaan yang menjalin kemitraan global dalam bidang penelitian dan pengembangan produk dapat mempercepat proses inovasi serta memperluas akses ke berbagai sumber daya dan teknologi. Semakin terbuka perusahaan terhadap kerjasama, semakin besar peluang untuk memperkuat posisi mereka di pasar global. Peran organisasi internasional seperti WTO, IMF, dan World Bank dalam mengatur perdagangan internasional juga berpengaruh besar terhadap bisnis global. Organisasi-organisasi ini menyediakan dukungan finansial, kebijakan, dan kerangka regulasi yang memfasilitasi hubungan dagang antar negara. Memahami kebijakan dan standar internasional menjadi keharusan bagi perusahaan yang ingin sukses di pasar global. Tren demografi dunia juga harus memperhitungkan dalam strategi bisnis internasional. Faktor-faktor seperti pertumbuhan penduduk, urbanisasi, usia rata-rata, dan pola konsumsi di berbagai negara menentukan preferensi pasar. Perusahaan yang memahami tren ini dapat menyesuaikan produk dan layanan mereka dengan lebih akurat sehingga dapat memenuhi kebutuhan segmen pasar tertentu. Secara keseluruhan, lingkungan bisnis modern yang berorientasi global menuntut perusahaan untuk terus fleksibel, adaptif, dan inovatif. Keberhasilan dalam bisnis global tidak hanya bergantung pada kekuatan finansial, tetapi juga pada kepekaan budaya, penguasaan teknologi, dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Meski tantangan yang dihadapi cukup kompleks, peluang yang tersedia juga sangat luas bagi mereka yang mampu membangun strategi global secara tepat. Selanjutnya kita masuk ke subbab kedua dari bab 1, yaitu perkembangan dunia bisnis dan tuntutan industri masa kini. Jadi, dunia bisnis saat ini berkembang sangat cepat akibat kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan pola konsumsi. Perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan kualitas produk, tetapi juga harus adaptif dan inovatif. Inovasi bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan untuk mempertahankan daya saing. Teknologi digital menjadi pendorong utama perubahan. Interaksi konsumen kini lebih banyak terjadi di platform digital seperti media sosial dan aplikasi mobile. Data pelanggan menjadi aset penting karena membantu perusahaan memahami kebutuhan konsumen secara lebih mendalam dan personal. Digitalisasi juga mengubah struktur tenaga kerja. Pekerjaan manual digantikan oleh otomatis dan kecerdasan buatan, sehingga perusahaan perlu meningkatkan efisiensi sekaligus membekali karyawan dengan keterampilan baru melalui pelatihan. Perubahan gaya hidup mendorong konsumen memilih produk yang cepat, praktis, dan ramah lingkungan. Bisnis harus menyesuaikan diri dengan nilai-nilai keberlanjutan dan tanggung jawab sosial agar tetap dipercaya dan relevan di mata masyarakat. Persaingan semakin ketat, tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar melalui e-commerce. Oleh karena itu, perusahaan harus punya keunggulan kompetitif yang jelas melalui inovasi produk, pelayanan unggul, dan pengalaman konsumen yang memuaskan. Demografi generasi muda turut memengaruhi strategis bisnis. Mereka lebih memilih brand yang transparan dan memiliki nilai sosial. Pendekatan pemasaran harus jujur dan berorientasi pada nilai agar bisa menjalin loyalitas. Model bisnis baru seperti sharing ekonomi, langganan digital, dan layanan berbasis aplikasi semakin populer. Namun, digitalisasi juga membawa resiko baru seperti ancaman keamanan data. Oleh karena itu, membangun sistem keamanan siber menjadi sangat penting. Pola kerja fleksibel semakin banyak diminati, terutama pasca pandemi. Perusahaan harus mampu menyesuaikan diri dengan sistem kerja hybrid
strategi menjadi kunci sukses. Untuk bertahan, bisnis perlu budaya organisasi yang adaptif dan kepemimpinan visioner. Kolaborasi, pemanfaatan teknologi canggih, dan respon terhadap isu eksternal dan lingkungan semakin penting. Dalam dunia yang dinamis, kemampuan untuk terus belajar dan berinovasi adalah fondasi utama keberhasilan. Baik, dan pada poin ketiga atau subbab ketiga dari bab 1, yaitu peran strategis teknologi informasi dan sistem informasi dalam bisnis. Teknologi informasi atau TI dan sistem informasi telah menjadi pilar utama dalam pengelolaan dan pengembangan bisnis modern. TI tidak lagi dipandang sebagai alat bantu, melainkan sebagai penggerak strategis untuk mencapai keunggulan kompetitif. Dengan integrasi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengambilan keputusan, mempercepat respon terhadap perubahan pasar, serta mengotomatisasi berbagai proses bisnis seperti akuntansi, layanan pelanggan, dan manajemen inventaris. Sistem informasi berperan dalam pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi data yang relevan, sehingga memungkinkan manajemen mengambil keputusan secara efektif. Integrasi sistem ini juga mendukung komunikasi lintas departemen, mempercepat aliran informasi, dan mengurangi redundansi pekerjaan. Otomatisasi berbasis teknologi menekan biaya, meningkatkan konsekuensi kerja, dan memperbesar output tanpa menambah beban tenaga kerja secara signifikan. TI juga berkontribusi besar dalam mendukung inovasi, mulai dari riset pasar hingga pengembangan produk berbasis simulasi digital dan prototipe virtual. Dalam pemasaran, TI membuka peluang interaksi langsung dengan pelanggan melalui platform digital seperti media sosial dan email, yang memungkinkan pendekatan personal dan strategi berbasis data perilaku. Perusahaan juga terbantu dengan kehadiran alat analitik dan business intelligence yang membantu memahami tren pasar dan menyusun strategi yang adaptif. Sistem CRM memfasilitasi layanan pelanggan yang lebih responsif dan terpersonalisasi, meningkatkan loyalitas dan nilai hubungan jangka panjang. Di sisi lain, sistem manajemen rantai pasok berbasis TI meningkatkan koordinasi dan transparansi distribusi barang secara real-time, memperkecil risiko keterlambatan, dan menurunkan biaya logistik. Penggunaan teknologi dalam bisnis juga mendorong keamanan informasi, terutama dalam perlindungan data pelanggan dan transaksi keuangan. Teknologi seperti firewall, enkripsi, dan autentikasi mencegah kebocoran data yang bisa merugikan perusahaan. Transformasi digital yang meluas membuat perusahaan dari berbagai skala memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang secara global, asalkan mampu memanfaatkan TI secara efektif. TI juga mendukung efisiensi operasional dalam perencanaan anggaran, pelaporan keuangan, serta pengendalian proyek yang lebih akurat dan terdokumentasi. Cloud computing memberikan fleksibilitas kerja jauh, mengurangi ketergantungan pada infrastruktur fisik, dan meningkatkan aksesibilitas serta keamanan data. Kolaborasi tim diperkuat oleh platform digital seperti Google Workspace dan Microsoft Teams yang memungkinkan komunikasi real-time dan kerjasama meski terpisah secara geografis. Dalam bidang akuntansi, sistem informasi memastikan pencatatan dan analisis keuangan dilakukan dengan cepat dan akurat, memudahkan kepatuhan terhadap standar pelaporan. Analitik kompetitor dan tren industri berbasis data juga menjadi alat penting dalam perumusan strategi yang tanggap terhadap peluang dan ancaman. TI turut mendukung pengelolaan sumber daya manusia melalui sistem rekrutmen daring, pelatihan karyawan digital, dan pelacakan performa SDM atau sumber daya manusia. Lebih jauh, perusahaan kini mampu memantau dan mengelola dampak lingkungan mereka melalui sistem yang melacak konsumsi energi dan jejak karbon, membentuk kebijakan yang berkelanjutan dan meningkatkan citra perusahaan. Secara menyeluruh, teknologi
teknologi informasi telah menyatu dalam seluruh aspek bisnis, baik operasional maupun strategis. Di era digital ini, investasi pada TI menjadi kebutuhan mutlak untuk menjaga daya saing, meningkatkan efisiensi, dan memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya kita masuk pada bab 2, yaitu konsep dasar sistem informasi. Subbab pertama yaitu definisi sistem informasi. Jadi, sistem informasi adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, analisis, dan visualisasi dalam suatu organisasi. Sistem ini terdiri dari kombinasi antara teknologi informasi, manusia, dan prosedur yang bekerja sama untuk menghasilkan informasi yang relevan dan tepat waktu. Sistem informasi dapat digunakan di berbagai sektor seperti pendidikan, bisnis, pemerintahan, dan layanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Sistem informasi tidak hanya terbatas pada penggunaan komputer, tetapi juga mencakup segala mekanisme komunikasi dan proses bisnis yang melibatkan data dan informasi. Dalam praktiknya, sistem informasi dapat membantu organisasi memahami kondisi internal dan eksternal melalui analisis data, serta memberikan wawasan yang mendukung strategi bisnis. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang sistem informasi menjadi krusial bagi siapapun yang ingin sukses dalam dunia kerja modern yang semakin berbasis teknologi dan informasi. Pada poin kedua, sejarah dan perkembangan sistem informasi. Perkembangan sistem informasi dimulai sejak era manual, ketika pencatatan data masih dilakukan secara tertulis di atas kertas. Seiring dengan kemajuan teknologi, terutama sejak ditemukannya komputer pada pertengahan abad ke-20, sistem informasi mengalami transformasi besar. Komputer generasi awal digunakan untuk perhitungan matematis sederhana, namun lambat laun berkembang menjadi alat pengolahan data yang kompleks. Pada dekade 1960-an dan 1970-an, sistem informasi berbasis komputer mulai digunakan dalam dunia bisnis untuk mengotomatisasi tugas-tugas administratif. Selanjutnya, pada era 1980-an dan 1990-an, muncul sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, dan sistem pakar yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan strategis. Saat ini, dengan hadirnya internet, cloud computing, dan kecerdasan buatan, sistem informasi menjadi semakin canggih dan terintegrasi. Kemungkinan kolaborasi global, otomatisasi proses bisnis, dan analitik data dalam skala besar. Poin ketiga, komponen-komponen utama dalam sistem informasi. Sistem informasi terdiri dari 5 komponen utama yang saling berkaitan, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, data, manusia, dan prosedur. Perangkat keras mencakup semua komponen fisik seperti komputer, server, dan perangkat jaringan. Perangkat lunak meliputi sistem operasi dan aplikasi yang menjalankan fungsi tertentu dalam sistem informasi. Data merupakan inti dari sistem informasi, karena semua proses berpusat pada pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Komponen manusia mencakup semua individu yang terlibat dalam penggunaan dan pengelolaan sistem informasi, mulai dari pengguna akhir hingga profesional TI. Sementara itu, prosedur adalah aturan atau langkah-langkah yang mengatur cara penggunaan sistem informasi secara efektif dan efisien. Kelima komponen ini harus bekerja sama secara harmonis agar sistem informasi dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi. Kelemahan atau kegagalan dalam satu komponen dapat memengaruhi kinerja keseluruhan sistem informasi tersebut. Poin keempat, peran sistem informasi bagi organisasi dan masyarakat. Dalam organisasi, sistem informasi memainkan peran strategis dalam meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses bisnis, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan sistem informasi, manajemen dapat memperoleh data secara real-time, menganalisis tren pasar, dan merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat. Hal ini
Bagi masyarakat, sistem informasi berperan dalam mendukung layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan administrasi pemerintahan. Masyarakat kini dapat mengakses layanan secara daring, menghemat waktu, dan meningkatkan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, sistem informasi juga mendorong terbentuknya masyarakat digital yang lebih terhubung, produktif, dan inovatif. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan aspek etika dan privasi dalam penggunaan sistem informasi agar dampaknya tetap positif bagi semua pihak. Masuk pada bab ketiga, yaitu tipe-tipe sistem informasi dalam organisasi. Pada bagian pertama, yaitu bagian-bagian utama dalam struktur organisasi dan perusahaan. Jadi, struktur organisasi dalam perusahaan biasanya terdiri dari beberapa bagian utama seperti bagian pemasaran, produksi, atau operasional, keuangan, sumber daya manusia, dan manajemen puncak. Masing-masing bagian memiliki peran dan tanggung jawab yang saling terkait dalam mencapai tujuan organisasi. Bagian pemasaran bertugas mengenali kebutuhan pasar, merancang strategi promosi, serta menjaga hubungan dengan pelanggan. Sementara bagian produksi bertanggung jawab atas proses penciptaan produk atau layanan yang ditawarkan perusahaan. Bagian keuangan mengelola seluruh aktivitas keuangan perusahaan seperti pembukuan, penganggaran, dan pelaporan keuangan. Bagian sumber daya manusia menangani perekrutan, pelatihan, penilaian kerja, serta kesejahteraan karyawan. Di atas semua itu, manajemen puncak mengordinasikan keseluruhan proses organisasi dan membuat keputusan strategis. Struktur organisasi yang tertata dengan baik memungkinkan setiap bagian bekerja secara strategis untuk mendukung efisiensi, produktivitas, dan pertumbuhan jangka panjang. Pada poin kedua, kebutuhan informasi di setiap bagian organisasi dan perusahaan. Setiap bagian dalam organisasi memerlukan informasi yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Misalnya, bagian pemasaran membutuhkan informasi tentang tren pasar, perilaku konsumen, dan data penjualan untuk merancang strategi pemasaran yang tepat. Bagian produksi membutuhkan informasi operasional seperti jadwal kerja, persediaan bahan baku, dan status mesin produksi agar proses berjalan dengan lancar dan efisien. Bagian keuangan sangat bergantung pada data transaksi, pelaporan keuangan, dan arus kas untuk mengelola anggaran dan melakukan analisis profitabilitas. Sementara itu, bagian sumber daya manusia memerlukan informasi tentang data karyawan, absensi, performa kerja, dan kebutuhan pelatihan. Manajemen puncak membutuhkan informasi yang bersifat agregat dan analisis untuk membuat keputusan strategis berdasarkan kinerja keseluruhan perusahaan. Ketepatan, kecepatan, dan keandalan informasi menjadi kunci utama dalam mendukung pengambilan keputusan yang efektif di semua level organisasi. Pada poin ketiga, konsep sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer adalah sistem informasi yang menggunakan teknologi komputer untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Sistem ini terdiri dari beberapa jenis, seperti sistem pemrosesan transaksi, sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, dan sistem informasi eksekutif. Setiap jenis sistem memiliki peran berbeda sesuai dengan kebutuhan organisasi. Keunggulan utama dari sistem informasi berbasis komputer adalah kecepatan, akurasi, dan kemampuannya dalam mengolah data dalam jumlah besar. Sistem ini mampu mengotomatisasi proses rutin dan menyajikan informasi dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pengguna. Dengan bantuan teknologi komputer, organisasi dapat meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan daya saing. Namun, keberhasilan sistem informasi berbasis komputer ini juga sangat bergantung pada pemahaman kebutuhan pengguna dan dukungan manajemen terhadap penerapannya. Selanjutnya pada poin keempat, infrastruktur dan arsitektur teknologi informasi dan sistem informasi. Infrastruktur teknologi informasi mencakup sebuah komponen fisik dan non-fisik yang digunakan untuk mendukung sistem informasi dalam organisasi.
komponen fisik meliputi perangkat keras seperti komputer, server, perangkat jaringan, dan data center. Sementara itu, komponen non-fisik mencakup perangkat lunak, sistem operasi, jaringan komunikasi, serta layanan cloud, dan keamanan informasi. Infrastruktur ini menjadi fondasi utama dalam membangun dan menjalankan sistem informasi yang andal dan skalaber. Arsitektur sistem informasi merujuk pada kerangka kerja atau desain keseluruhan yang mengatur bagaimana komponen infrastruktur TI saling berinteraksi dan digunakan dalam organisasi. Arsitektur ini mencakup desain data, aplikasi, dan teknologi yang selaras dengan tujuan bisnis. Dengan arsitektur yang baik, organisasi dapat mengelola sistem informasi secara terintegrasi dan fleksibel, mendukung pertumbuhan jangka panjang, serta memudahkan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan bisnis. Perencanaan arsitektur dan pengelolaan infrastruktur yang tepat menjadi kunci keberhasilan transformasi digital dalam organisasi modern. Selanjutnya kita masuk pada bab 4, yaitu user journey, wireframe, dan pengelolaan data. Pada poin pertama, yaitu pentingnya data dan informasi. Data dan informasi merupakan elemen vital dalam sistem informasi modern. Data adalah fakta mentah yang belum diolah, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan makna. Dalam organisasi, informasi yang akurat dan relevan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Tanpa data yang valid, manajer sulit merumuskan strategi atau mengevaluasi kinerja. Informasi juga membantu dalam mengidentifikasi masalah dan peluang bisnis. Dalam era digital, volume data meningkat pesat seiring dengan penggunaan perangkat dan layanan digital. Maka dari itu, kemampuan mengelola dan memproses data menjadi kompetisi utama dalam organisasi. Informasi yang tepat waktu meningkatkan respons terhadap perubahan pasar. Selain itu, data historis bisa digunakan untuk analisis tren dan prediksi. Oleh karena itu, sistem informasi harus mampu menghasilkan informasi yang bernilai dan mudah diakses. Informasi berkualitas akan memperkuat daya saing dan efisiensi operasional. Pada poin kedua, sumber dan cara perolehan data. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Sumber internal meliputi laporan keuangan, data transaksi, dan sistem produksi. Sedangkan sumber eksternal mencakup survei pasar, data pemerintah, dan media sosial. Data juga bisa dikumpulkan melalui perangkat IoT, aplikasi mobile, maupun formulir online. Proses pengumpulan data harus memperhatikan validitas, akurasi, dan legalitas. Teknik yang digunakan bisa berupa observasi, wawancara, kuesioner, atau integrasi API. Dalam sistem informasi modern, otomatisasi pengumpulan data sangat membantu efisiensi kerja. Banyak perusahaan juga memanfaatkan web scraping atau third-party data provider. Keamanan dan privasi dalam pengumpulan data menjadi perhatian utama. Salah satu tantangannya adalah menyaring data yang berjumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, perlu perencanaan yang matang dalam proses perolehan data. Pengumpulan data yang tepat akan mendukung keberhasilan analisis dan pengambilan keputusan. Pada poin ketiga, keuntungan pendekatan database. Pendekatan database memungkinkan penyimpanan data yang terpusat, terstruktur, dan mudah diakses. Dengan database, redundasi data bisa diminimal dan konsistensi informasi lebih terjaga. Akses data bisa dikendalikan dengan hak akses pengguna yang berbeda-beda. Database juga memudahkan integrasi antar sistem dalam organisasi. Penggunaan query memungkinkan pencarian dan analisis data secara tepat dan efisien. Sistem manajemen basis data seperti MySQL, PostgreSQL, dan Oracle menjadi alat penting dalam penerapan pendekatan ini. Data yang disimpan dalam database bisa digunakan untuk laporan berkala atau analisis mendalam. Database juga mendukung keberlanjutan data historis dan backup otomatis. Keamanan data lebih terjamin dengan enkripsi dan kontrol akses. Pendekatan ini juga mengurangi biaya operasional dibandingkan penyimpanan manual. Secara keseluruhan, database memperkuat fondasi sistem informasi yang handal. Selanjutnya pada poin keempat, proses data warehouse dan peranannya dalam pengambilan keputusan.
Data warehouse adalah sistem penyimpanan data skala besar yang dirancang untuk analisis dan pelaporan. Prosesnya mencakup ekstraksi data dari berbagai sumber, transformasi, dan pemuatan ke dalam satu sistem terintegrasi. Data dalam data warehouse bersifat historis, konsisten, dan terstruktur untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Dengan data warehouse, manajemen dapat menganalisis tren, pola, dan performa dalam jangka panjang. Teknologi ini sangat penting dalam business intelligence dan analitik prediktif. Penggunaan OLAP atau Online Analytical Processing memudahkan eksplorasi data dari berbagai sudut pandang. Data warehouse memungkinkan pelaporan yang lebih cepat dan akurat. Selain itu, proses agregasi dan integrasi data mengurangi kesalahan dalam interpretasi. Organisasi dapat memanfaatkan data warehouse untuk evaluasi strategi, pemodelan bisnis, dan perencanaan. Hal ini memperkuat peran data sebagai aset strategis dalam organisasi modern. Poin terakhir, dasar-dasar konsep pengetahuan dalam sistem informasi. Pengetahuan dalam sistem informasi merupakan hasil dari interpretasi dan pengalaman terhadap informasi yang diperoleh. Konsep ini dikenal sebagai knowledge management, yaitu upaya mengelola pengetahuan agar dapat dibagikan dan dimanfaatkan dalam organisasi. Pengetahuan dibedakan menjadi dua, yaitu tacit atau tersirat dan eksplisit atau tersurat. Pengetahuan tacit sulit dituliskan dan biasanya dimiliki individu berdasarkan pengalaman. Sementara itu, pengetahuan eksplisit bisa didokumentasikan dan dibagikan seperti manual kerja atau laporan. Sistem informasi mendukung pengelolaan pengetahuan melalui platform digital seperti portal, wiki, dan sistem dokumentasi. Pengelolaan pengetahuan mempercepat inovasi dan kolaborasi. Organisasi yang mampu mengelola pengetahuan secara efektif akan lebih adaptif dan kompetitif. Selain itu, proses berbagi pengetahuan meningkatkan kualitas keputusan dan efisiensi kerja. Kelima, proses bisnis dan sistem pendukung organisasi. Pada poin pertama, yaitu konsep dan istilah dasar proses bisnis. Proses bisnis adalah rangkaian aktivitas atau tugas terstruktur yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau layanan bagi pelanggan. Setiap proses bisnis memiliki input, aktivitas, dan output yang terukur. Tujuannya adalah menciptakan nilai bagi pelanggan dan mendukung tujuan organisasi. Istilah umum dalam proses bisnis meliputi workflow, business model, SOP atau Standard Operating Procedure, dan performance atau lintas departemen, maupun eksternal atau melibatkan mitra atau pelanggan. Penggajian karyawan atau pengelolaan klaim asuransi. Dalam dunia digital, proses bisnis sering didokumentasikan menggunakan diagram alur seperti BPMN atau Business Process Model and Notation. Pemodelan ini membantu organisasi memahami jadi dasar dalam pengembangan sistem informasi yang mendukung aktivitas organisasi. Dengan pengelolaan proses bisnis yang baik, perusahaan maka pemahaman terhadap konsep ini menjadi krusial bagi manajer, analisis bisnis maupun pengembang sistem. Pada poin kedua, sistem pendukung proses bisnis dalam organisasi. Sistem pendukung proses bisnis adalah sistem informasi yang dirancang untuk membantu eksekusi, pemantauan, dan optimalisasi proses organisasi. Salah satu contohnya adalah workflow. Ada juga sistem Customer Relationship Management atau CRM yang membantu proses interaksi dengan pelanggan. Sistem ini tidak hanya memudahkan proses, tetapi juga menyediakan data untuk analisis dan pengambilan keputusan. Sistem lain yang sering digunakan adalah Supply Chain Management atau SCM untuk mengelola rantai pasok dan Human Resource Information System atau HRIS untuk mendukung proses SDM. Sistem
Sistem-sistem ini biasanya terintegrasi agar informasi mengalir dengan lancar dan konsisten di seluruh organisasi. Integrasi sistem pendukung proses bisnis meningkatkan produktivitas dan transparansi. Kecepatan layanan meningkat, kesalahan operasional menurun, dan kepuasan pelanggan dapat lebih terjamin. Organisasi perlu merancang sistem yang sesuai dengan proses bisnis yang dimiliki. Pada poin ketiga, nilai strategis sistem ERP dalam organisasi. Enterprise Resource Planning atau ERP adalah sistem informasi terintegrasi yang mengelola seluruh fungsi utama dalam organisasi, seperti keuangan, produksi, sumber daya manusia, dan logistik. Sistem ERP menyatukan data dari berbagai divisi ke dalam satu platform, sehingga menghilangkan duplikasi dan meningkatkan konsistensi informasi. Nilai strategis ERP terletak pada kemampuannya dalam meningkatkan koordinasi, efisiensi operasional, dan pengambilan keputusan berbasis data. ERP juga memfasilitasi proses di seluruh unit bisnis, yang sangat penting dalam organisasi multinasional atau berskala besar. Dengan ERP, manajemen dapat memantau kinerja organisasi secara real-time dan mengambil tindakan korektif dengan cepat. Selain itu, ERP juga memungkinkan integrasi dengan teknologi lain seperti analitik data, IoT, dan kecerdasan buatan. Investasi dalam sistem ERP seringkali membawa ROI yang signifikan dalam jangka panjang. Namun implementasinya harus direncanakan dengan matang agar tidak mengganggu operasi bisnis yang sedang berjalan. Poin keempat, yaitu manajemen dan rekayasa ulang proses bisnis atau BPR. Business Processing Reengineering atau BPR adalah pendekatan radikal untuk mendesain ulang proses bisnis agar lebih efisien dan efektif. BPR dilakukan ketika organisasi ingin melakukan transformasi besar-besaran, bukan sekedar perbaikan bertahap. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja secara drastis dari segi biaya, kualitas, kecepatan, atau layanan. Proses ini seringkali melibatkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai katalis perubahan. Manajemen proses bisnis atau BPM berbeda dari BPR karena bersifat berkelanjutan dan bertahap. BPM fokus pada pemantauan dan peningkatan berkelanjutan terhadap proses yang ada. Keduanya sama-sama penting, tergantung pada kebutuhan organisasi. BPR membutuhkan komitmen tinggi dan melibatkan perubahan budaya organisasi. Jika dilakukan dengan tepat, BPR dapat membawa keunggulan kompetitif yang signifikan. Namun, resiko kegagalan juga besar jika tidak melibatkan analisis dan komunikasi yang baik. Pada poin kelima, keunggulan kompetitif melalui integrasi TI dan proses bisnis. Integrasi teknologi informasi atau TI dan proses bisnis dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan TI secara strategis, perusahaan dapat merespon pasar dengan lebih cepat, menyediakan layanan pelanggan yang lebih baik, mengefisiensikan operasional, misalnya otomatisasi proses produksi dengan sistem berbasis sensor dapat mengurangi waktu henti mesin dan meningkatkan output. TI juga memungkinkan personalisasi layanan berdasarkan data pelanggan yang terkumpul. Proses bisnis yang didukung oleh TI mampu menghasilkan inovasi produk dan model bisnis baru. Selain itu, organisasi dapat lebih adaptif terhadap perubahan regulasi dan permintaan pasar. Perusahaan yang berhasil mengintegrasikan TI dalam proses intinya akan memiliki kecepatan, fleksibilitas, dan ketangguhan yang sulit ditandingi pesaing. Oleh karena itu, integrasi TI dan proses bisnis bukan hanya mendukung operasional, tetapi juga menjadi fondasi strategi jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.